Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zulpedia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk membuat dan mengakses Google Classroom, dari cara membuat kelas, membuat topik, mengupload materi, mengupload tugas, sampai bagaimana caranya untuk menghapus kelas yang sudah kita tidak pakai lagi. Oke. Pertama-tama, langkah yang paling pertama tentunya kita buka browsernya. Kita buka browsernya di komputer kalian. Lalu kita klik atau kita ketik Classroom. Karena ini sudah ada, kita klik Classroom sampai muncul halaman utama dari Google Classroom. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kelas. Ini kelas yang saya pakai untuk PJJ atau BJR saya ke murid-murid. Nah, kita akan buat ulang. Bagaimana sih caranya buat kelas di Google Classroom? Kita gampang sekali, kita klik dulu nih yang tanda plusnya di pojok kanan, kita klik, lalu kita klik Create Class. Kalau sudah, kita centang continue. Nah, sini namanya. Berarti kalau misalkan IPA, kita tulis IPA. Kelas berapa? Misalkan kelas 91. Kita create. Oke, kalau sudah di create, maka akan muncul ke halaman pertama. Ini adalah halaman pertama yang tadi kita buat, kelasnya IPA kelas 91. Lalu di sini ada namanya kode kelas. Nah, ini kita klik yang kotak ini, kode kelasnya. Lalu ini adalah kode kelas yang kita copy dan untuk kita bagikan ke anak-anak atau murid-murid kalian. Oke, kita copy, kita blok, caranya kita blok. Nah, kalau sudah membagikan kode kelas ke anak-anak, sekarang kita masuk ke yang kedua, tahapan kedua, yaitu bagaimana sih caranya membuat topik di Google Classroom. Kita masuk ke menu Classwork atau tugas kelas, kita klik, lalu kita create, kita pilih topik. Di sini saya biasanya membuat topiknya tugas, kita add, lalu sudah muncul tugas. Lalu yang kedua kita bikin lagi materi, lalu kita buat kembali terakhir, yaitu daftar hadir. Nah, topik ini fungsinya adalah untuk membuat supaya nanti Google Classroom kita tuh tertata rapi. Jadi kita kasih materi, kita masukkan ke topik materi. Jikalau kita ngasih tugas, kita masukkan ke topik tugas, dan jikalau kita ngasih daftar hadir, maka kita masukkan ke topik daftar hadir. Baiklah, selanjutnya bagaimana sih caranya untuk mengupload materi atau tugas? Kita klik kembali create. Misalkan kita mau ngupload materi, kita klik material atau materi. Di sini ada title sama deskripsi. Title itu judulnya, berarti kalau IPA kelas 91, kelas 9 itu misalkan IPA kelas 9 materi reproduksi. Misalkan deskripsinya biasanya saya itu bersifat seperti instruksi ke anak-anak. Instruksi berarti misalkan perhatikan dengan jelas, lalu dicatat di buku tulis sekalian. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, lalu kita mau apa bentuknya materi kita? Apakah bentuk PowerPoint, Word, atau video? Kalau untuk PowerPoint atau Word, kita klik add, lalu kita klik file. Nanti akan muncul
lalu kita yang upload. Nah, kalau kita mau file dari komputer kita pilih yang upload, lalu kita browse atau kita tarik langsung. Misalkan kalau materi berarti apa, nanti kalau ini video boleh berbesar video, misalkan saya mau ini video open. Nah, kita tunggu sampai ininya penguploadannya selesai. Karena ini videonya besar 226 mega, kita cancel aja biar cepat, kita cancel. Nah, kalau bentuknya ibu mau ngupload atau bapak ibu mau ngupload video langsung dari YouTube juga bisa. Kita klik gitu, misalkan kita klik reproduksi. IPA kelas 9 struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki plus spermatogenesis. Kita mau pakai ini misalkan, tinggal klik saja, kita add, maka otomatis akan muncul di halaman Classroom Bapak Ibu. Lalu, nah di sini ada topik nih. Karena kita materi, kita pilih topiknya topik materi. Nah, lalu kalau misalkan Bapak Ibu punya yang kelas PJJ atau BDR lebih dari 1, tinggal Bapak Ibu klik 1. Misalkan Ibu ada 4 kelas, klik centang 4 kelas mana saja yang mau Ibu share materi tentang reproduksi ini. Karena ini saya buatnya 1 yang kelas 9, sisanya saya buat kelas 7, maka yang saya centang hanya 1 saja. Oke, 1. Nah, di sini ada post. Kalau post, kita langsung posting di hari itu dan detik itu juga. Kalau misalkan ini materinya untuk minggu depan atau besok atau lusa, saya sarankan jangan langsung diposting. Kenapa? Kalau misalkan murid-murid atau anak-anak sudah join ke Classroom sebelum materi dan tugasnya diposting, ketika materi dan tugasnya itu diposting, maka di handphone atau Android anak-anak atau di komputer atau di email anak-anak akan ada notifikasi bahwasanya Bapak atau Ibu sudah meng-share materi di Google Classroom. Padahal jadwal pelajaran Bapak Ibu bukan hari itu. Nah, mengantisipasi itu saya sarankan kita buat schedule. Caranya kita klik yang panah-panah ke bawah, kita buat schedule. Kita mau nge-share hari apa, karena sekarang hari tanggal 30, berarti kita nge-share mau tanggal 31. Terus saya mau nge-share-nya, kebukanya materinya jam 8 pagi. Kita klik schedule. Maka dia akan ada di laman Classroom Bapak Ibu di topik materi tentunya, karena ini materi, dan filenya berwarna abu-abu. Nah, ini tidak akan muncul notifikasi di murid-murid kalau Ibu tanda sudah membuat materi di Classroom. Kenapa? Karena ini masih schedule for tomorrow jam 8, artinya ini belum muncul sebelum schedule-nya tepat, ya. Berarti karena kita schedulekan besok jam 8 pagi, maka notifikasi ke anak-anak itu jam 8 pagi esok hari baru muncul. Nah, kalau misalkan kita mau posting hari ini juga dengan materi yang sama yang kita buat barusan, kita klik yang ini, kita edit, lalu isinya kita close terlebih dahulu, lalu kita posting. Kita post, maka otomatis akan berwarna hijau seperti ini atau warna yang sesuai dengan tema yang ada di Classroom Ibu. Kalau warna biru maka ini akan warna biru. Tandanya ini sudah diposting hari ini juga dan detik ini juga, dan akan hadir juga notifikasi di email dan handphone anak-anak. Kalau misalnya kita buat tugas, pilih di sini ada question, quiz, assessment. Nah, tinggal pilih salah satu mana Ibu yang mau. Kalau misalkan mau quiz, klik aja quiz. Titelnya ulangan harian. Kalau deskripsinya misalkan saya maunya
Nah, baik. Oke, schedule-nya misalkan besok nih, kita schedule lagi seperti ini. Tadi schedule jamnya kita mau ini, anak-anak bisa mengakses ini, beda sama materi ini. Anak-anak bisa mengakses tugas ini sampai tanggal berapa? Kalau besok berarti sampai tanggal 31 Juli misalkan pukul 12 siang AM. Oke, anak-anak bisa mengakses tugas ini sampai besok jam 12 siang. Topiknya karena tugas, kita pilih tugas. Oke. Nah, di sini kan kalau quiz assessment itu dia filenya adalah Google Form. Kenapa Google Form? Kalau saya sih sarankannya Google Form. Kenapa? Karena di situ kita bisa langsung buat penilaiannya. Berbentuknya PG ya. Kita klik Google Formnya kalau kita mau masukkan quiz atau soal-soal di Google Form. Nah, ini Google Formnya nih. Nanti tinggal ibu edit. Cara nulis soalnya gimana? Untuk cara nulis soalnya akan saya bahas di channel saya di video selanjutnya. Makanya itu jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik yang bermanfaat untuk kita semua, supaya saya semakin semangat untuk buat videonya. Oke, untuk podcast kita skip dulu. Nah, anggaplah sudah ini, kita mau langsung posting sisnya. Lalu akan muncul hari ini juga di topik tugas. Kalau mau schedule seperti tadi ya, mau munculnya nanti kita edit. Misalkan kita nanti aja nih edit, kita edit seperti kalau misalkan tugas dia langsung di awal. Dah. Lalu kita ke tahap terakhir. Bagaimana caranya untuk menghapus kelas yang sudah kita tidak pakai lagi? Caranya klik tanda titik 3 seperti ini. Kita klik arsip. Kita klik lagi. Lalu kita klik tanda strip seperti ini. Kita cari yang tulisannya arsip kelas. Oke. Lalu akan muncul yang kelas yang kita arsipkan tadi. Klik kembali tanda titik ini, lalu kita delete. Kita klik lagi delete. Kalau sudah, maka kelas yang akan kita delete sudah ke delete. Jadi sudah tidak ada lagi di laman Google Classroom Bapak Ibu. Oke, sekian pembahasan hari ini, penjelasan hari ini tentang bagaimana caranya menggunakan Google Classroom, mengakses Google Classroom dari membuat kelas, membuat topik, memasukkan materi dan tugas, sampai ke bagaimana caranya menghapus kelas yang sudah kita tidak pakai kembali. Sekian penjelasan hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga ke teman-teman semuanya supaya video ini semakin bermanfaat. Lalu jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.